Sahabat Pocil, hari ini saya di sebuah kelenteng tertua di Cilacap dalam rangka hari ulang tahun Dewa Tiang Siangre. Oke, nah sekarang saya bersama dengan sekretaris kelenteng. Apa saja sih yang ada di kelenteng ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ini? Yuk kita jalan-jalan, yuk kita lihat ke dalam. Ikuti ya, jangan kemana-mana. Terus ikuti saya bersama Pak Effendi. Langsung menuju Dewa yang ulang tahun. Oke, kita menuju tempat Dewa yang ulang tahun ya. Ikuti terus ya, jangan kemana-mana. Yang di tengah ini, oh ya, ini pemirsa Dewa yang lagi ulang tahun yang sekarang lagi dirayakan di kelenteng yang ada di kelenteng Lamtenggiong Cilacap. Pemirsa, tidaklah rasanya kita sebagai bangsa yang besar ketika kita tidak menghargai budaya bangsa, karena ini juga adalah salah satu budaya bangsa yang patut kita hargai. Pemirsa, bersama Pocil Channel kita akan tetap mengulas semua sejarah, budaya, agama, apapun yang ada di bumi pertiwi ini. Sekali lagi, dukung Pocil Channel ya dengan cara like, share, and comment. Jangan lupa loncengnya tuh dinyalain agar Pocil Channel bisa menyuguhkan sejarah-sejarah yang lain kepada pemirsa Pocil di seluruh Nusantara. Bagi segenap pengurus beserta umat Rumah Suci Kelenteng Lamtenggiong di Kota Cilacap, Jawa Tengah, selamat menikmati pertunjukan atau pementasan wayang potehi. Siokon kau boleh dapat Sri Paduka Raja, berangkat yang hati-hati. Baik kalau cemingan, cemingit. Jom Ciangun, pasukan tetap adakan penjaga supaya pasukan boleh total Jiong Yubao Wijing Lai Cak I Lai I Pintu bernama Hai Tiok Jinjin bertapa di Gunung Kunlunsan, mendidik semua para murid-murid Pintu untuk Pintu memberikan pelajaran ilmu kedewaan. Pintu Haitio Jinjin ini yang sudah mempunyai perhitungan di antara 7 kerajaan, yang mempunyai rezeki, yang mempunyai hoki yang cukup besar adalah kerajaan Jinpok di bawah kekuasaan dari raja nama Encing dengan bergelar Raja Jin Sio. Perhitungan dari ini Pintu dan sudah menjadi kehendak dari Jin yang Maha Kuasa, sudah menjadi keputusan para dewa-dewa nirwana. Jin Sio yang harus menaklukkan atau memukul ini 6 kerajaan. Jin Sio harus menjadi raja yang terbesar dengan menaklukkan 6 kerajaan, seperti kerajaan Tiongkok, kerajaan Yanok, Jaokok, Wikok, dan ini kerajaan Jengkok. Jin Sio memang mempunyai keberuntungan. Jadi sudah saatnya Pintu Haitio Jinjin yang harus perintahkan kedua murid Pintu
Kim Culik maupun ini Ong Chiang turun dari atas gunung pertapaan supaya menuju ke kerajaan Cinkok, bantu Raja Jin Siong supaya kasih penjelasan Raja Jin Siong supaya himpun kekuatan dengan menggerakkan pasukan. Jin Siong harus menaklukkan atau memukul 6 kerajaan atau yang disebut Jin Tun Liokok. Ya Toto, coba Kim Culik boleh masuk dalam ruangan hotel. Teju, murid Kim Culik masuk dalam ruangan hotel. Belum tahu ada perintah kasih hormat suhu Geshu wa Ukyo. Kim Culik, perintahkan padamu ajak Kopuye, adik seperguruanmu yang bernama Ong Chiang, turun dari gunung pertapaan bantu Raja Jin Siong. Kim Culik kasih penjelasan Raja Jin Siong bahwa Raja Jin Siong mempunyai keberuntungan, mempunyai hoki yang cukup besar. Raja Jin Siong bakal menjadi raja yang terbesar dengan menaklukkan 6 kerajaan. Kau tidak perlu merasa khawatir, suhu yang telah memberikan bekal padamu kepandaian ilmu dewa dan beberapa ini popek atau ini wasiat yang bisa kau pergunakan dalam membantu Raja Jin Siong. Kim Culik, segera kau ajak adik seperguruanmu hari ini juga berangkatlah, tinggalkan gunung Kunlusan menuju ke kerajaan Cinkok. Baik, kalau demikian suhu. Teju, murid Kim Culik mengaturkan banyak-banyak terima kasih dan siap untuk menjalankan perintah dari suhu. Sebelum Kim Culik meninggalkan gunung pertapaan, suhu terima hormat dari ini Teju Kim Culik. Suhu Simalia. Kim Culik yang sudah turun dari gunung pertapaan. Ya Toto, lalu Kim Culik dan Ong Chiang sudah keluar dari gua pertapaan. Pintu gua supaya ditutup kembali. Baik, pintu meneruskan bertapa sambil memantau pergerakan kedua murid pintu, sambil memantau bagaimana pergerakan pasukan dari kerajaan Cinkok dalam menaklukkan 6 kerajaan. Pintu bumi yang sandi. Ada pertunjukan wayang potehi dalam rangka untuk memeriahkan hari ulang tahun Dewa di Kelenteng Lancengjong. Dewa tuan rumah di Kelenteng Lancengjong namanya Dewa Hian Hian Siang Teh. Dalam rangka ulang tahun Dewa Hian Hian Siang Teh, kita mendatangkan langsung dari museum wayang potehi yang ada di Jombang. Kita tentu kepingin setelah melewati pandemi ini selama 3 tahun, kita syukuran lah mendatangkan wayang potehi ini buat pengurus Kelenteng, umat Kelenteng, dan masyarakat umum, masyarakat Kota Cilacap. Semoga setelah melewati pandemi ini kita ekonomi pulih dengan cepat, masyarakat kegiatan lagi lancar semuanya.
Siokon kau boleh dapat Sri Paduka Raja. Berangkat yang hati-hati. Baik kalau cemingan, cemingit. Jom Ciangun. Pasukan tetap adakan penjaga no. Dan supaya pasukan boleh dari Budo, grup wayang Potehi Puhoan Budo Dari daerah Budo Jombang Jawa Timur. Dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Lenteng Dewa di Lenteng Kiong Cilacap ini. Kebetulan pengurus daerah kontak kita sehingga kita langsung meluncur ke sini. Meskipun saat ini menjelang Lebaran, cuma kita tetap memaksakan Potehi demi melestarikan wayang Potehi. Ya, dari Jawa asli, dari Tuanqiu di Tiongkok Selatan ya. Kebetulan imigran datang ke Indonesia, dia membawa wayang Potehi dengan panggung dan peralatannya. Akhirnya bertumbuh kembang hingga sekarang ini. Dari tahun 1600-an itu wayang. koordinator. Iya, di bawah 7. Tergantung juga dari permintaan tuan rumah ya. Jadi banyak cerita juga tentang kepalawanan, tentang seperti ya Potehi itu sebagai tantangan tuntunan dan tontonan buat masyarakat sekarang ini. Karena dengan perkembangan zaman ini kita kalah dengan teknologi yang lainnya. Jadi kita berusaha melestarikan wayang Potehi ini. Wayang Potehi sebenarnya sih hampir punah di Indonesia ya. Kebetulan Pak Tony Potehi atau Tony Harsono dari Budo, sekarang Ketua Kelenteng Budo, dia sebagai mecenas. Mecenas itu melestarikan tapi tidak mengambil keuntungan sedikit dari pementasan wayang Potehi. Jadi memberi fasilitas peminjaman wayang, peminjaman peralatan, sehingga fasilitas yang lainnya diberikan Pak Tony demi wayang Potehi bisa lestari dan semakin berkembang di Indonesia. Di Cilacap ini kita ada 2 kali. Pertama kali acara 2017 ya, 2023. Dengan adanya mobil wayang Potehi keliling ini, kita mobilitasnya jadi lebih tinggi. Dari bisa pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Kebetulan dari Pak Arianto Halim selaku pemilik PT Marimas memberi fasilitas pinjam pakai mobil untuk pementasan wayang. Harapannya supaya Potehi bisa semakin berkembang dan banyak generasi muda yang akan memainkan wayang Potehi. Di samping itu kita juga di Budo, Jombang, Jawa Timur itu mempunyai museum wayang Potehi. Jadi mungkin para banyak yang berminat bisa datang ke Budo untuk melihat proses pembuatan wayang Potehi, peragaan wayang. ini konsep Kincoling. Kerajaan pertama yang harus kita gempur adalah kerajaan ini Tiongkok. Jom Ciangun. Kekuatan pasukan semuanya boleh berkumpul. Selamat sore. Iya. Perkenankan, saya itu sebagai pemerhati wayang Potehi. Sejak kecil saya memang hobi dengan wayang Potehi ini. Tapi beberapa dekade terhenti
terhenti oleh pelarangan pemerintah soal wayang potehi di budaya Tionghoa dilarang ditayangkan. Nah, setelah tahun 2000 ini baru kita memulai untuk melumpuhkan baru sing pisah apa-apa yang dulu kita lakoni itu. Coba mari kita berusaha sebisanya, jangan sampai terus wayang potehi jadi suatu ajang hura-hura ataupun yang tidak pakem. Nah, jadi melihat posisi begini dan kita sudah bisa ambil suatu analisa bahwa wayang potehi adalah sebuah pertunjukan untuk dewa setempat. Jadi untuk tuan rumah setempat, kita melihat posisi penonton, posisi panggung itu jelas untuk web untuk tuan rumah setempat. Dan ada meja kecil di depan itu untuk leluhur kita yang dahulu. Jadi barang siapa yang tidak punya leluhur pasti punya leluhur. Mereka pun bahagia bisa mendengar, bisa melihat, bahkan bisa menyaksikan potehi itu digelar kembali. Nah, untuk rasa terima kasih kita cuma adanya air putih sama teh kita hidangkan dengan tulus pada mereka yang mau untuk menyaksikan. Walaupun kita itu tidak bisa melihat, tapi saya yakin banyak yang melihat. Kalau kita melacak secara otentik itu tidak ada catatan. Tapi di zaman Belanda tahun 1925 itu ada sebuah seket di kalender di Museum Legend potehi itu sudah digelar di Surabaya. Tapi bentuknya bukan foto, bukan cuma seket lukisan. Nah, dari itu kita wajib untuk melestarikan kesenian yang di dalam kami. Milik siapa potehi milik Indonesia. Pemain semua orang Indonesia. Yang lain ini malah tidak bisa. Ya jangan ragu untuk melihat, jangan ragu untuk tanya, jangan ragu untuk memegang ataupun menggoni ya. Karena ini adalah suatu kesenian yang langka. Bahkan penciptanya itu calon 5 orang tahanan calon dihukum mati. Mereka itu menyuguhi pakaian dan menabuh alat makan seadanya di penjara, sehingga terdengar oleh raja, kemudian jadikan musik istana oleh raja. Ya, untuk masyarakat saya berharap mau menerima potehi ini sebagai kesenian di Indonesia.